Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min shururi anfusina. Pada kali ini, saya sebagai mahasiswa dosen praktikum BPL S2 UIN 2023, saya akan mengajarkan mata kuliah pengembangan kurikulum pada mahasiswa-mahasiswi S1 semuanya. Sebelum melangkah lebih jauh, perkenalkan, nama Rizky Aif Anwar, mahasiswa Magister S2 UIN 2023. Pada mata pembelajaran kurikulum ini, saya sebelum melangkah ke materi, pada pertemuan kali ini kita akan melihat peta konsep ataupun mata pembelajaran yang akan kita jalani selama satu semester. Selanjutnya kita akan melihat bersama bagaimana mata kuliah materi yang kita pelajari dalam mata kuliah pengembangan kurikulum ini. Pada pertemuan pertama, kita akan menelaah apa saja materi-materi yang perlu dipelajari dalam pengembangan kurikulum kali ini. Pada pertemuan pertama, adapun deskripsi mata kuliah, di sini dapat dijelaskan bahwasannya pengembangan kurikulum merupakan mata kuliah yang ditujukan kepada mahasiswa agar mengetahui secara jelas mengenai pembentukan kurikulum dan fondasi dalam pengembangan kurikulum. Selain itu, mata kuliah ini memiliki peran dan fungsi dalam memajukan pembelajaran di sekolah dan perguruan tinggi. Maka dalam pembelajaran ini, mahasiswa perlu memahami betul dengan tujuan, konsep, dan landasan pengembangan kurikulum pendidikan saat ini dan masa yang akan datang. Untuk itu, mahasiswa wajib memenuhi tatap muka dalam kuliah ini 70%, sehingga mahasiswa dapat memahami secara baik mengenai pengembangan kurikulum. Bahwasanya tujuan deskripsi mata kuliah ini sangat jelas sekali. Pengembangan kurikulum ini ditujukan agar kita sebagai mahasiswa S1 kalian semuanya dapat memahami secara betul mengenai konsep dan tujuan tentunya pengembangan kurikulum di sekolah maupun perguruan tinggi. Selain itu, mahasiswa dapat menyusun kerangka ataupun bisa menambahkan konsep-konsep baru yang dilakukan secara mandiri ketika mahasiswa nanti terjun ke dalam lapangan. Adapun kompetensi dasar dan kompetensi indikator capaian mata kuliah pengembangan kurikulum ini, kompetensi dasarnya adalah agar mahasiswa memahami dan membangun kurikulum pendidikan. Secara jelas, mahasiswa dituntut untuk memahami secara benar-benar mengenai pengembangan kurikulum itu sendiri, memahami secara benar, mendalami apa itu kurikulum, apa itu manfaat kurikulum, apa itu hakikat kurikulum, dan bahkan sampai undang-undang kurikulum. Adapun indikator capaian, mahasiswa dapat mengembangkan konsep dan penerapan kurikulum pendidikan agama Islam di sekolah dan madrasah secara benar. Kali ini indikator capaian, bahwasanya mahasiswa dituntut untuk mengembangkan konsep berdasarkan ide pemikiran dan penerapan kurikulum pendidikan agama Islam di sekolah dan madrasah secara benar
yang mana pengembangan kurikulum ini dapat kita riset secara literatur maupun secara lapangan, yang dapat kita lihat secara kasat mata, sehingga kita mengetahui bahwasanya perjalanan kurikulum di sekolah maupun perguruan tinggi, sehingga mahasiswa di sini bisa menentukan titik lemahnya, titik kuat, dan apa yang harus diperbaiki dalam pengembangan kurikulum nanti. Kemudian, adapun konsep pengembangan kurikulum, di sini ada konsep yang sudah saya jelaskan, yang sudah saya susun untuk mahasiswa S1 semuanya. Yang pertama adalah pengertian hakikat kurikulum. Kemudian konsep pengembangan kurikulum, ada landasan pengembangan kurikulum pendidikan, kemudian prinsip pengembangan kurikulum, model pengembangan kurikulum, kemudian ada di bawahnya desain dan organisasi kurikulum PAI, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum PAI, kemudian ada prosedur dan struktur pengembangan kurikulum, kemudian ada peran guru dalam pengembangan kurikulum, sifat-sifat kurikulum PAI dan penegakan pembelajaran PAI, evaluasi kurikulum PAI, perkembangan kurikulum pendidikan dari masa ke masa, kemudian pengembangan kurikulum 2013 di sekolah, madrasah, dan perguruan tinggi. Konsep map pengembangan kurikulum. Di pertama ada pengertian hakikat kurikulum. Hakikat kurikulum ini adalah untuk mengetahui makna-makna hakikat perkembangannya kurikulum pendidikan di Indonesia, baik dari Indonesia, baik secara internal maupun eksternal. Kemudian konsep pengembangan kurikulum. Konsep pengembangan kurikulum ini kita dapat melihat secara langsung dengan konsep-konsep yang ada, baik dari teori maupun ahli yang sudah mengembangkan kurikulum. Dalam hal ini, bahwasanya konsep pengembangan kurikulum, kita dapat mengetahui konsep-konsep secara literatur maupun secara gamblang dengan kita melihat secara nyata di lapangan dan mencocokkannya dengan para ahli. Adapun landasan pengembangan kurikulum, landasan ini ditujukan bahwasanya kita memahami secara betul landasan dalam pengembangan kurikulum, baik dari landasan psikologis, sosiologis, maupun filosofis. Hal ini perlu diketahui secara detail. Mengapa demikian? Karena dalam landasan pengembangan kurikulum ini, para mahasiswa S1 semuanya, kita dapat mengetahui lebih jauh hakikat kurikulum dan perkembangan kurikulum, baik dari segi siswa, metode pengajaran, media pembelajaran yang menyangkut proses media dan pembelajaran dalam ruangan sekolah, baik di sekolah maupun perguruan tinggi. Adapun prinsip pengembangan kurikulum. Prinsip pengembangan kurikulum itu sendiri kita dapat melihat bahwasanya banyak prinsip-prinsip dalam pengembangan kurikulum. Prinsip pengembangan kurikulum ini kita dapat mengetahui secara jauh. Dan selamat datang buat yang baru mampir di channel dengan aku. Jangan lupa kita klik tombol subscribe dan aktifin melihat loncengnya biar kalian dan semua nggak kita ketinggalan dapat videoku yang terbaru. Mengembangkan sendiri Karena mengenai apa aku itu bakalan makna bikin kurikulum, video yang pastinya menarik dan bermanfaat buat dan ditonton. kita dapat mengetahui lebih jauh Nah, kali ini aku mengenai mau prinsip pengembangan merekomendasiin kurikulum 10 sehingga bacaan dapat lagu yang dikembangkan estetik yang bisa ke kalian dalam pakai di video kalian. pembelajaran ataupun langsung aja kita perguruan mulai tinggi, ya. baik sekolah maupun madrasah. Adapun desain dan organisasi kurikulum PAI. Desain dan organisasi kurikulum PAI ini kita dapat mengetahui
secara jelas bahwasanya di sekolah maupun perguruan tinggi kita bisa melihat ataupun kita bisa mendesain sendiri dengan baik. Kita dapat mengetahui secara jelas desain dan organisasi yang berjalan di dalam sekolah. Hal ini perlu didalami karena dalam pembelajaran di sekolah, baik perguruan tinggi, kurikulum sendiri merupakan perjalanan, sehingga organisasi di dalam kurikulum dapat membuat kurikulum itu sendiri menjadi baik. Sebagaimana desain dan organisasi merupakan cakupan di dalam pengembangan kurikulum itu sendiri. Sebagai contoh, bahwasanya di dalam perguruan tinggi, contohnya di dalam sekolah perguruan tinggi, di sana ada desain struktur kepala sekolah, desain yang mencakup pertanggungjawaban dan persubbagian sehingga kurikulum di sekolah itu berjalan dengan lancar. Adapun selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kurikulum PAI. Di sini kita dapat mengetahui lebih jelas bahwasanya faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kurikulum itu sendiri apa, ya. Kita dapat menganalisis dengan kita belajar pengembangan kurikulum ini. Manfaatnya kita dapat mengetahui dan kita dapat memberikan solusi-solusi positif sehingga kelak kita menjadi pengajar maupun dosen, kita akan memberikan sumbangan ide kepada kampus-kampus maupun sekolah lainnya. Kemudian prosedur dan struktur pengembangan kurikulum. Hal ini perlu didalami. Adapun prosedur dan struktur, tentu dalam pengembangan kurikulum ada prosedur yang harus dijalankan dengan tahap-tahap dan harus dengan struktur pengembangan kurikulum itu sendiri. Adapun selanjutnya peran guru dalam pengembangan kurikulum. Peran guru dalam pengembangan kurikulum ini bahwasanya guru itu sendiri mempunyai jiwa, mempunyai konsep pemikiran yang sangat matang, karena pada dasarnya guru itu sendiri di dalam sekolah merupakan motivator ataupun penggerak dalam menjalankan organisasi di sekolah. Karena guru itu sendiri merupakan konsep utama, konsep dalam menggerakkan, dalam mendidik anak-anak, sehingga guru merupakan figur yang sangat penting dalam sekolah. Adapun sifat kurikulum PAI dan pendekatan pembelajaran PAI. Sifat kurikulum PAI itu sendiri merupakan sifat-sifat yang harus dikembangkan dalam pendekatan pembelajaran PAI. Yang ini menunjukkan bahwasanya pengembangan kurikulum PAI sendiri tidak lepas dari sifat-sifat kurikulum dan pendekatan itu sendiri. Adapun evaluasi kurikulum PAI. Evaluasi kurikulum PAI itu sendiri adalah merupakan evaluation, yaitu koreksi, yang dimana kita mengoreksi semua perjalanan, karena pada dasarnya perjalanan kurikulum dari tahap pertama hingga terakhir adalah merupakan perjalanan yang sangat jauh, sehingga butuh perbaikan yang harus dievaluasi, sehingga evaluasi tersebut diharapkan dapat membantu dalam menempel kekurangan-kekurangan yang ada dalam sekolah maupun perguruan tinggi. Kemudian selanjutnya kita akan belajar bagaimana perkembangan kurikulum dari masa ke masa. Jika kita lihat di Indonesia, kurikulum itu pernah berganti dari kurikulum KBK, ya, dari kurikulum KBK, PTSP hingga K13.
Sehingga kita bisa dari perkembangan ini kita bisa menganalisis lebih jauh apa dan mengapa kurikulum ini terus berganti. Kita di sini dapat menemukan titik faktornya dan pendekatan dengan berbagai media maupun sumber ilmiah yang kita kaji dari berbagai buku-buku. Kemudian pengembangan kurikulum K13 di sekolah madrasah dan perguruan tinggi Islam. Kali ini kita dapat belajar, kita dapat menganalisis lebih jauh bagaimana K13 itu sendiri. Apakah sekarang ini sudah berjalan lebih jauh ataupun ada keraguan maupun kesulitan di sekolah-sekolah dalam perjalanan K13 ini. Dalam hal ini, sebagai mahasiswa S1 kita harus belajar, dan mari kita belajar bersama-sama mengenai perkembangan kurikulum K13 sehingga dalam kesempatan kali ini kita bersama memberikan ide-ide dan kita dapat meneliti lebih jauh baik di sekolah maupun sekolah TK biasa maupun perguruan tinggi, baik dari RPP maupun jurnal. Kita bisa menganalisis kekurangan yang ada di dalam K13 ini. Kemudian adapun capaian mengembangkan kurikulum pada tahap selanjutnya, yang pertama adalah kontak belajar. Pada pertemuan kali ini, kontak belajar. Yang pertama, mahasiswa dapat mengetahui dan memahami tujuan perkuliahan ruang lingkup, tata cara pelaksanaan perkuliahan dan tugas-tugasnya. Kali ini kontak belajar adalah mahasiswa dapat mengetahui secara jelas apa yang dimaksud dengan kurikulum itu sendiri, memahami tujuan ruang lingkup dan pelaksanaan perkuliahan dan tugas-tugasnya. Kemudian kedua, pengertian hakikat kurikulum. Mahasiswa dapat menjelaskan pengertian kurikulum, menjelaskan kurikulum dalam pendidikan, menjelaskan peran dengan fungsi kurikulum, kemudian menjelaskan komponen kurikulum. Kemudian ketiga, pertama mahasiswa dapat menjelaskan konsep pengembangan kurikulum, kemudian memahami hakikat pengembangan kurikulum. Ketiga, memahami dasar-dasar pengembangan kurikulum. Adapun bab selanjutnya, keempat, mahasiswa landasan pengembangan kurikulum. Di sini mahasiswa dapat memahami secara benar dengan apa yang dimaksud dengan pengembangan kurikulum, landasan filosofis, psikologis, kemudian ada landasan sosiologis, dan menjelaskan landasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian yang kelima, mahasiswa dapat, di sini ada bab yaitu prinsip pengembangan kurikulum. Mahasiswa dapat menjelaskan prinsip-prinsip umum pengembangan kurikulum. Kemudian mahasiswa juga dapat mengembangkan prinsip-prinsip khusus pengembangan kurikulum itu sendiri. Kemudian yang keenam, mahasiswa yaitu model pengembangan kurikulum. Di sini mahasiswa dituntut ataupun mahasiswa dapat menjelaskan makna model pengembangan kurikulum. Kemudian mahasiswa menjelaskan model-model pengembangan kurikulum pendidikan. Kemudian mahasiswa dapat menjelaskan macam-macam model kurikulum. Dan mahasiswa dapat menjelaskan pendekatan pengembangan kurikulum itu sendiri. Yang ketujuh, adapun ketujuh adalah desain dan organisasi kurikulum PAI. Di sini mahasiswa dapat menjelaskan prinsip pengertian desain dan organisasi kurikulum, menjelaskan prinsip-prinsip desain kurikulum, dan menjelaskan desain kurikulum. Kemudian mahasiswa dapat menjelaskan organisasi kurikulum.
Yang ke-8 adalah mahasiswa faktor-faktor mempengaruhi perkembangan kurikulum PAI. Di sini mahasiswa dapat menjelaskan faktor-faktor perubahan kurikulum itu, ya. Kemudian mahasiswa dapat menjelaskan perkembangan kurikulum dari masa ke masa. Yang ke-9 adalah prosedur dan struktur pengembangan kurikulum. Yang pertama, mahasiswa dapat menjelaskan perencanaan kurikulum. Kemudian mahasiswa dapat mengorganisasikan kurikulum. Kemudian mahasiswa dapat penyusunan staf dalam pengembangan kurikulum. Mahasiswa juga menjelaskan kontrol kurikulum dan langkah-langkah pengembangan kurikulum. Kemudian yang ke-10, peran guru dalam pengembangan kurikulum. Di sini mahasiswa menjelaskan peranan guru dalam pengembangan kurikulum, kemudian peranan guru dalam pembelajaran PAI, kemudian perubahan perilaku guru dalam K13. Kemudian yang ke-11 adalah prinsip pengembangan kurikulum. Adapun prinsip pengembangan kurikulum, di sini mahasiswa dapat mengetahui dan menjelaskan sifat-sifat kurikulum PAI. Kemudian mahasiswa dapat menjelaskan pendekatan pembelajaran PAI. Kemudian mahasiswa dapat menjelaskan pendekatan pembelajaran PAI dalam kurikulum. Kemudian yang ke-12 adalah evaluasi kurikulum PAI. Mahasiswa dapat menjelaskan konsep evaluasi kurikulum, kemudian menjelaskan objek, sasaran kurikulum pendidikan agama Islam, kemudian menjelaskan prinsip-prinsip evaluasi kurikulum, kemudian menjelaskan model dan strategi evaluasi pembelajaran Islam. Adapun yang ke-13 adalah perkembangan kurikulum pendidikan dari masa ke masa. Dalam hal ini, mahasiswa dapat menjelaskan perkembangan kurikulum dari awal kemerdekaan, kemudian perkembangan kurikulum pada masa Orde Baru, dan menjelaskan kurikulum pada masa reformasi. Adapun yang ke-14 adalah pengembangan kurikulum 2013 di sekolah, madrasah, dan perguruan tinggi Islam. Di sini mahasiswa dapat menjelaskan konsep kurikulum K13. Di samping itu mahasiswa dapat menjelaskan model pembelajaran dalam kurikulum K13. Mahasiswa dapat menjelaskan teori-teori belajar modern yang melandasi model pembelajaran kurikulum K13. Kemudian mahasiswa menjelaskan dasar dan tujuan kurikulum K13, dan mahasiswa menjelaskan rasionalitas perkembangan kurikulum K13. Oke, adapun kali ini untuk mahasiswi kalian semuanya, kali ini kita melakukan kesepakatan bersama dalam sistem penilaian yang sudah saya buat. Mungkin ada mahasiswa-mahasiswi yang kurang setuju dengan penilaian yang saya buat, mungkin bisa dikonsultasikan. Adapun sistem penilaian sesuai dengan kriteria saya, yaitu 15% kehadiran, 10% keaktifan dan partisipasi, kemudian 20% tugas kelompok ataupun perorangan, kemudian 25% UTS, kemudian 25% nanti UAS. Mungkin ada yang ditanyakan? Jika tidak, kita akan lanjut ke slide berikutnya. Adapun integrasi interkoneksi mata kuliah pendukung interkoneksi keilmuan. Dalam hal ini, mata kuliah pengembangan kurikulum merupakan satuan yang tidak terlepaskan dari koneksi ilmu-ilmu lainnya sebagai pendukung dalam mata kuliah yang saya ajarkan. Yang pertama ada mata kuliah ilmu pendidikan, kemudian mata pembelajaran PAI, kemudian bimbingan konseling, pembelajaran SKI di madrasah dan di sekolah,
pembelajaran pendidikan agama Islam untuk difabel, kemudian strategi pembelajaran, kemudian sejarah pendidikan, dan yang terakhir adalah psikologi pendidikan. Hal ini berhubungan dengan beban kurikulum, sebagaimana mata kuliah ini dapat dipelajari maupun dikaitkan dengan mata pembelajaran pendidikan lainnya, sehingga mata kuliah ini dapat menjadi penghubung yang sangat erat, sehingga mahasiswa dapat mempelajari dari buku-buku lainnya. Adapun referensi yang saya cantumkan di sini adalah pertama adalah buku Henny Listiana, Pengembangan Kurikulum, penerbit IMTIAS Surabaya 2016. Kemudian Ana Saudi Sukmadinata, Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktik Bandung, Membaca Pustaka, terbitan tahun 97. Kemudian Omar Hamalik, Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum Bandung, Pustaka Mutiara, terbitan 86. Kemudian ada buku Prof. Dr. Saifuddin sampai akhir. Bukunya berjudul Pengembangan Kurikulum Tinjauan Teoritis Jakarta, terbitan Aswaja Residu 2016. Kemudian ada buku Widodo Winarso, Dasar Pengembangan Kurikulum Sekolah, Cirebon, terbitan tahun 2015. Dan ada buku DRS Hamdani MPD, yaitu Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam Banjarmasin, Aswaja Residu 2014. Kemudian ada buku Siti Rahmah Muhammad Budi Habibi yang berjudul dengan Kurikulum Pendidikan Agama Islam, Filosofi Pengembangan Kurikulum Transformatif antara KTSP dan Kurikulum 2013 Malang Madani 2015. Mungkin mahasiswa-mahasiswi sekalian dapat mencari sumber referensi yang saya cantumkan di slide ini sebagai cakupan mata kuliah pengembangan kurikulum. Kemudian ada ketentuan untuk mahasiswi sekalian semuanya. Di sini ada tata aturan kehadiran kuliah mahasiswa minimal 75% dari total tatap muka. Kemudian seluruh tugas harus dikumpulkan dan perbaikan makalah dikumpulkan waktu UAS. Kemudian softfile makalah di-share maksimal 1 hari sebelum presentasi. Kemudian presentasi kreatif dan menarik dengan media serta melakukan diskusi. Kemudian ketentuan lain sesuai dengan kode etik mahasiswa yang berlaku. Adapun pembagian tugas makalah individu per kelompok yang sudah saya cantumkan. Kali ini tugas individu sebagai tugas pemenuhan nilai mahasiswa-mahasiswi sekalian semuanya, sehingga tugas ini bermanfaat bagi kalian nanti kelak. Fungsi tugas ini adalah untuk memahami dan menelaah lebih jauh dengan mata kuliah pengembangan kurikulum. Adapun sub yang sudah saya bagikan adalah nomor 1 adalah kontak belajar, yaitu dosen. Kemudian nomor 2 adalah pengertian hakikat kurikulum, yaitu absen 1, 2, 3. Kemudian nomor 3 adalah konsep pengembangan kurikulum, absen nomor 4, 5, 6. Kemudian nomor 4 landasan pengembangan kurikulum 6, 7, 8. Kemudian nomor 5 prinsip pengembangan kurikulum, absen nomor 8, 7, 9. Kemudian nomor 6 model pengembangan kurikulum, nomor 10, 11, 12. Kemudian nomor 7 desain dan organisasi kurikulum PAI, nomor absen 13, 14, dan 15. Adapun nomor 8 faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum, yaitu absen 16, 17. Kemudian nomor 9 adalah prosedur dan struktur pengembangan kurikulum, yaitu absen nomor 18 dan 19.
Kemudian nomor 10, peran guru dalam pengembangan kurikulum, absen nomor 20, Pun 21. Adapun nomor 11, sifat-sifat kurikulum PAI dan pendekatan pembelajaran PAI, nomor absen 22 sampai 23. Adapun evaluasi kurikulum PAI itu nomor absen 24 sampai 25. Kemudian pengembangan kurikulum pendidikan dari masa ke masa, absen nomor 26 sampai 27. Kemudian nomor 14, pengembangan kurikulum 13 di sekolah madrasah dan perguruan tinggi, nomor absen 28, 29 dan 30. Mungkin sekian, terima kasih. Mungkin ada yang perlu ditanyakan. Mungkin untuk mata kuliah kali ini, mahasiswa dan mahasiswi sekalian bisa membuat makalah dengan lebih bagus dan teratur, dan untuk presentasi dimulai dengan pertemuan keempat. Oke. Sehingga dengan penulisan makalah mahasiswa lebih tahu dan lebih mengerti mengenai perubahan kurikulum itu sendiri. Mungkin ada yang ditanyakan. Jika sudah, maka presentasi kali ini saya tutup dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.